lainnya ini yang warna agak hijau-hijauan ini akan terisi secara otomatis. Salah satu contoh, kita isikan di sini nicknya ini ya, nicknya 850007 850007 ini ya. Nah, kita enter di sini belum muncul ya. Kita akan munculkan di sini nama, tempat tanggal lahir. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Sama dengan habis itu VLOOKUP ketika Javi pada keyboard teman-teman. Nah, di sini ada VLOOKUP, silakan klik saja VLOOKUP. Nah, ini ada tanda kurung. Nah, teman-teman di sini ada lookup value. Nah, ini adalah untuk tempat kita mengetikkan kata kunci atau karakter ya di sini. Nah, kita klik nicknya. Nah, di sini habis klik sudah D4 nih ya. Di sini ada tandanya, teman-teman bisa lihat ini titik koma ya, bukan koma ya seperti ini ikutin panduan dari sini. Di sini sudah ada. Kita klik titik koma. Habis itu pull index number. Pull index number itu sorry bukan pull index number tapi tabel array. Tabel array itu adalah tabel masternya. Tabel masternya kita langsung mengarah ke master data. Kita blok semuanya ya, kita blok semuanya seperti ini. Setelah kita blok semuanya, nah ini ya, kita klik lagi ya. Ini setelah tabel array pull index number. Nah, ini nomor berapa nih yang kita mau tampilkan? Nama ini kan nomor 1, nomor 2. Ini nomor 2 ya, nama ini nomor 2. Berarti kita titik koma, habis itu nomor 2. Habis itu tutup kurung. Jangan lupa ditutup, habis dibuka jangan lupa ditutup. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini secara otomatis Adonara, namanya otomatis ya. Nah, kita akan lanjutkan tempat tanggal lahir sama dengan VLOOKUP seperti sebelumnya. Habis itu kolomnya, titik koma, tabelnya. Habis itu kita memasukkan tempat tanggal lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kolom ke-6, titik koma, kolom ke-6. Habis itu tutup kurung. Enter. Nah, ini ya secara otomatis. Sekarang alamat lagi sama dengan VLOOKUP. Habis itu ini titik koma, kolomnya alamat ya, jangan lupa alamat di blok. Habis itu titik koma, alamatnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nomor 10 ya, nomor 10. Enter. Nah, teman-teman kalau seumpamanya nggak mau repot repot satu-satu, kita tinggal bisa menggunakan teknik seperti ini. Ini kita kunci, kita pakai dulu ini. Habis itu kita kunci dulu yang ini, yang kodenya ini, kode yang ini kita kunci di F4 ya, F4. Nah, ini otomatis ada dolar ini mengunci ya, untuk mengunci supaya tidak lari-lari. Nah, data master ini juga bisa kita kunci. Data master ini teman-teman blok data master ini ya, kelas 10 sampai ke 13. Habis itu teman-teman kunci lagi F4 ya. Nah, di sini ada logo dolar ya. Logo dolar ini supaya nggak lari ya, data master sama ini nggak lari, karena kita kan yang paten tuh ini sama data master. Habis itu enter. Nah, ini kalau sudah paten seperti ini kita tinggal kopas saja, copy atau klik kanan, copy, kita paste di sini. Salah satu contoh satu dulu ya, klik kanan, paste. Nah, di sini kan sama nih. Nah, kita tinggal kolomnya ini alamat, habis itu di sini kotanya ya. Untuk kotanya tuh nomor halaman berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ya. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini. Diklik sini, habis itu yang ini 10 ini jadi 11. Nah, berubah kan? Nah, kita sama dengan perlakuan sama yang lain. Golongan darah, status, tinggal klik kanan, copy sini,
kita coba nicknya kita rubah, kita dengan nick baru semuanya yang ini ya, 930003 yang ini ya, 930033 930033 enter. Nah, berubah semua ya, berubah semua sesuai data di data master seperti itu. Oke sobatku, nanti sekarang sudah ada perbedaannya IS ya, cell list, kemudian klik data, kemudian klik data validation, gambarnya seperti ini. Karena saya menggunakan Microsoft Excel 2019, kita klik, kemudian di bagian setting, di bagian allow ini kita pilih list ya, kemudian di bagian search kita pilih anak panah ke atas ini, kemudian kita pilih anak panah ke bawah, kita pilih data nilainya. Di sheet data nilai kita blok seluruh data NIS sampai akhir, karena ini yang nantinya akan jadi acuan. Kemudian kita klik lagi anak panah ke bawah ini, lalu klik OK. Nah, sekarang di bagian list ini sudah muncul daftar pilihan ditandai dengan anak panah kecil di sini ya. Kemudian kita klik, di sini sudah banyak pilihan NIS ya. Kita pilih satu misalnya. Oke, di sini mohon maaf, untuk NIS-nya masih sama ya, 182003 semua. Oke, saya ubah dulu. Biar nanti berbeda setiap siswa ya. Oke, sekarang sudah berbeda semua. Kita masuk di input data lagi. Sekarang sudah ada perbedaannya. Oke, ketika kita memilih salah satu NIS di sini misalnya 18226, maka nanti secara otomatis seluruh data yang berwarna hijau ini akan ada isinya semua berdasarkan dengan data nilai ini. Caranya bagaimana? Maka pertama, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Caranya bagaimana? Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita masukkan lookup value. Lookup value adalah data acuannya. Data acuannya adalah NIS. Kemudian titik koma, kita masukkan tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantu. Kali ini data nilainya, kita blok seluruh data dari mulai NIS, isinya saja, tidak perlu headernya, cukup isinya NIS sampai dengan kelulusan. Caranya biar cepat, tekan Ctrl Shift sama anak panah ke samping, kemudian Ctrl Shift anak panah ke bawah, maka seluruh data akan terblok secara otomatis. Setelah itu jangan lupa menekan tombol F4 pada keyboard sehingga muncul string ya, untuk mengunci data. Muncul tanda dolar di sini ya, nanti datanya akan terkunci. Kemudian setelah itu titik koma, masukkan call index number. Call index number ini untuk nama berada di kolom keberapa. Kita hitung, karena tadi kita bloknya mulai dari NIS, berarti NIS nomor 1, nama nomor 2. Kalau kita pengen cari nama, berarti kita ketikkan angka 2. Kemudian titik koma, kita tuliskan false, tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang ketika kita mengetikkan memilih daftar pilihan ini misalnya 006 ya, maka namanya akan berubah. Untuk 12 namanya Jubaidi. Kemudian misalnya kalau 26 Darni. Oke, itu akan muncul secara otomatis. Untuk yang lainnya tinggal kita copy paste. Bentar, kita cari dulu untuk predikat itu kolom keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sedangkan kelulusan 15. Ini ke 14 dan ini ke 15. Oke, tinggal kita copy paste rumusnya. Klik kanan, copy, lalu pastekan di
lulus ya. Kemudian kita masukkan untuk nilai IPA, IPS, MTK, PSM. Nah sekarang sudah berubah. Coba kita cari yang tidak lulus tadi, nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 4 ya. Ini kan kriterianya lulus, kita coba nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nah ini untuk Sugiarti ini predikatnya C, lulusannya tidak lulus. Nilainya juga sudah secara otomatis update. Ini data menggunakan record makro pada Microsoft Excel. Kalian bisa menggunakan Excel versi berapapun ya, sepertinya berapapun bisa di sini karena hampir setahu saya semua Excel itu bisa atau ada fitur makronya. Kemudian pastikan juga langkah yang pertama, pastikan di menu atas ini menu tab ini kalian ada developer karena di sini akan tertera makro. Kalau belum muncul tab menu developer, kalian bisa memunculkan lewat menu file ya, menu file, kemudian option, kemudian pilih customize ribbon. Oke. Nah, di sini customize ribbon, choose comments from, ini pilih my tabs. Nah, di sini ada developer, karena di sini saya sudah ada developer ya di sini, maka pastikan kalian add ke arah kanan. Nah, di sini kan muncul arah kanan. Nah, kalau sudah ada ya nggak apa-apa, kalau sudah aktif ya sudah. Kemudian saya akan berencana untuk membuat formulir yang sangat simpel, sederhana, hanya beberapa kolom data ya. Yang pertama, di sheet pertama ini saya akan membuat formulir di sheet 1. Sheet 1 ini akan saya namai dengan formulir. Kemudian kemana hasil inputan formulir itu akan saya simpan ke sheet 2. Sheet 2 itu saya namakan data. Di sini nanti berisi tabel hasil dari input. Kemudian sheet 3 ini saya akan membuat tabel bantu. Gunanya karena saya berencana untuk membuat suatu formulir pendaftaran ya, formulir pendaftaran di mana di situ terdapat pilihan jenis kelamin agar kita tidak memasukkan data yang lain, hanya data yang kita tentukan saja, yaitu laki-laki maupun perempuan. Oke, yang pertama kita ke sheet formulir, kita membuat formulirnya. Pastikan kalian mengikuti step by stepnya. Nanti apabila ada pertanyaan fungsi dari fitur ini seperti apa, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan juga di akhir video, karena ketika saya menjelaskan di step by stepnya, takutnya nanti kurang jelas ataupun saya jadi miss membuat video ini. Oke, langkah pertama yaitu membuat formulir. Saya kasih input fieldnya nama, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Di sini saya akan besarkan fontnya agar lebih jelas saja ya buat teman-teman semua. Saya akan kasih font 18. Kita percantik fontnya. Setelah kita jadi seperti ini, kita kasih tombol ya. Jadi ketika kita sudah menginputkan semua field ini, kita nanti kasih tombol untuk men-trigger dari makro yang sudah kita buat. Kemudian kita insert. Saya akan membuat tombol dari rectangle ya, shape rectangle. Double klik, simpan. Oke, simpan. Kita kasih fontnya 20 saja. Oke, nah kita sudah membuat tombol simpan.
setelah kita membuat formulir, kita akan membuat tabel untuk menampung inputan dari formulir yang sudah kita simpan nanti. Yang pertama adalah kolom nama, terus kelamin, tempat lahir, coba kita percantik juga ya. Setelah itu kita kasih sedikit sedikit trik ya untuk mempermulus makro yang nanti akan kita buat. Di sini kita kasih spasi, contohnya spasi di setiap atas kolom. Oke, spasi. Nah, kemudian tabel bantu kita isi jenis kelamin. Ya, untuk tabel bantu nggak usah dipercantik apa-apa. Kemudian kali ini kita akan langsung mulai record makro. Record makro merupakan salah satu fitur untuk merekam aktivitas kita di Excel ini, seperti aktivitas ngeklik, copy, ngeklik di sel berapa, di paste berapa, dan lain sebagainya. Intinya record makro itu merekam aktivitas ini agar nanti bisa dieksekusi secara berulang-ulang. Itulah record makro. Nanti apabila teman-teman ada yang lebih tahu definisi sebenarnya dari record makro, boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Kayak saya tahu simpelnya seperti itulah, saya tahunya simpelnya seperti itu. Mari kita eksekusi. Yang pertama ke tab developer, record makro kita namai dengan simpan, microname simpan, terus description-nya menyimpan data ke dalam tabel. Klik OK. Nah, mulai di sini makro kita sudah mulai direkam ya. Kita ke input field yang pertama, kita copy Ctrl C, kemudian ke sheet data, kita klik sel B2, kemudian kontrol arah bawah, kemudian aktifkan use relative references, kita tekan panah bawah sekali, kemudian kontrol paste. Nah, setelah itu kita kembali lagi untuk mengulang aktivitas yang barusan dengan input field yang lain. Kita matikan dulu use relative reference, kemudian ke formulir, copy data, klik C2, kontrol panah bawah, use relative reference, lakukan sampai input field terakhir. Paste terakhir. Oke. Karena setelah paste terakhir ini kita selesai record media, record data. Setelah kita masukkan ke baris ini, otomatis nanti akan masuk lagi data ke baris berikutnya di bawahnya, terus. Nah, kemudian di sini kan masih tersisa data ya, apabila kita menginput
data kan masih ada tulisan yang barusan diinput, maka kita harus menghapusnya untuk menginput data baru. Kita klik pada D13 di alamat, kita tekan delete, 11 delete, 9 delete, oke. Setelah delete, kita stop recording makro. Oke. Jadi alurnya adalah kita mengisi formulir, kemudian formulir itu ketika nanti diklik simpan, nanti kekirim ke tabel, otomatis nambah baris di situ, nambah data di situ. Dan setelah sukses menambahkan data dalam tabel, nanti formulir itu kita bersihkan lagi dengan cara yaitu tadi kita mendel satu persatu input field. Oke, setelah itu kita menghubungkan tombol simpan ini dengan makro yang sudah kita buat, yaitu dengan assign makro, klik kanan assign makro, klik simpan, oke. Sekarang kita akan mengetesnya. Oh ya, untuk tabel bantu tadi kan belum kita manfaatkan ya. Kita lihat dulu tabel. Nah, ini udah hasilnya ya, udah bisa. Untuk tabel bantu kita belum membuatnya berfungsi. Jadi kita akan membuat tabel bantu ini bermanfaat. Oke, kita ke formulir, kita ke jenis kelamin, pilih data, kemudian data validation, kita list karena kita akan membuat drop down list dari tabel bantu jenis kelamin. Source, klik source-nya dari tabel bantu. Kita bebas mau pilih yang LP singkat atau yang kata penuh ya, komplit. Saya memilih yang penuh saja daripada LP terlalu pendek, kurang gimana gitu. Oke. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan. Kemudian tanggal lahir tadi kita masih rata kanan, kita kasih rata kiri. Semuanya kita kasih rata kiri saja. Kemudian khusus tanggal lahir kita formatnya date ya, date atau short date. Oke, kita